Hasil penelitian dari Inggris. Oke, siapa nama? Siap ya, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika ya bersama Bu Anissa ya. Bagaimana anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, mari kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas memulai berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, sebelum itu Bu Anissa mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini hadir semua? Ada yang nggak hadir, Ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Laviano, Octavianus kemana? izin. Izin. Ya. Oh iya, iya, coba Bu Anissa cek ya. Kemudian siapa lagi yang nggak hadir? Torik. Torik? Torik kemana? Izin. Izin. Oh, izin. Oke. Berarti Octavianus sama Torik. Ada lagi yang nggak hadir? Sudah tidak ada? Oke. Dua orang ya yang nggak hadir ya. Bukan saya tulis dulu. Ntar di absennya. Dua orang, Octavianus sama Torik. Oke. Oke, agar lebih semangat ya, Bu Anissa punya jil-jil ya. Kalau Bu Anissa bilang selamat pagi anak-anak, jawabannya pagi, pagi, pagi. Ya, kalau Bu Anissa bilang matematika, jawabannya siapa takut, gitu ya. Kemudian Bu Anissa bilang lagi matematika, saya suka, 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 yes. Bisa kira-kira? Bisa. Oke, saya lagi ya. Selamat pagi. Pagi. Matematika. Siapa takut? Matematika. Saya suka, suka, suka. Yes. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Matematika. Matematika. Saya suka, suka, suka. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semangat ya. Pagi-pagi meskipun agak ngantuk harus semangat ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan, khususnya adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya, sebelumnya kan sudah pernah mempelajari turunan, masih ingat nggak? Masih ingat masih ya. Oke, masih ingat. Tentunya masih ingat. Kita mempelajari tentang bagaimana pengaplikasian dari turunan yang sudah kalian pelajari sebelumnya, begitu. Oke, sebelum kita masuk di materi tersebut, ya fungsi naik, fungsi turun, ada materi prasyarat atau materi yang harus kalian kuasai sebelum masuk di materi ini, begitu ya. Apa saja itu materi prasyaratnya? Yang pertama adalah kamu harus ingat kembali bagaimana sifat-sifat turunan. Ya, yang kedua yaitu kaitannya dengan gradien atau persamaan garis singgung. Oke, siapa yang masih ingat bagaimana sifat-sifat turunan? Yuk, masih ingat enggak? Yuk, bisa angkat tangan pakai ini mic-nya. Bagaimana sifat-sifat turunan? Ketika ada konstanta dan X, maka fungsi turunannya adalah konstanta saja. Ketika konstanta dikali X pangkat N, maka fungsi turunannya adalah N dikali konstanta dikali X pangkat N-1. Oke, itu untuk beberapa sifat turunan ya. Tadi dari Rahma bilang kalau ada suatu konstanta dikalikan dengan X, ya,
maka turunannya adalah tinggal konstantanya, begitu ya. Kemudian kalau ada konstanta dikalikan dengan X pangkat N, ya, maka turunannya adalah N dikalikan dengan konstantanya, kemudian X-nya berpangkatnya berkurang 1, begitu ya. Oke, boleh misalkan Bu Arisa minta tolong siapa yang bisa mengerjakan di papan tulis? Kalau misalkan ada suatu fungsi fx 2x. Nah, bagaimana turunannya? Coba silakan yang bisa maju. Turunannya bagaimana? Ya, oke. Silakan. Akmal. Tapi kok gimana kepala sekolah asal sini masuk. Banyak kan kepala Oke, sekolah betul yang kira-kira? kami Oke, tepuk tangan untuk Akmal. masih sampai jadi. Ya. Jadi di sini kalau ada suatu fungsi sama dengan 2x, ya, kita lihat turunannya ya yang sebelumnya, maka kalian bisa gunakan sifat dari turunan, ya. Bahwasanya kalau ada konstanta dalam, maka pangkatnya nanti dia mengalihkan ke depan dan pangkatnya berkurang 1, gitu ya. Maka hasilnya adalah 2, ya. Itu sifat yang pertama, ya. Oke, coba lain. Misalkan Anak keren. Kapan jawab? Nggak pas sembilan lagi kan? Anak yang mau langsung. silakan. Yang bisa lulus diminta Pak. Pas lagi kepala sekolah pragmatik lah. Ya kan? Oke, boleh. Karena sekali dulu juga sulit. Ada nunggu lamaran itu. Lo dari itu sama. Oke. Betul apa enggak kira-kira? Betul ya. Jadi kalau ada fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3, kemudian turunannya ya. Ini menggunakan sifat yang kedua ya. Bahwasanya kalau ada a kali x pangkat n, turunannya adalah n dikalikan dengan a dikalikan dengan x pangkat n dikurangi 1 ya. Oke, berarti 3 kalikan 3, kemudian x-nya pangkatnya 3 kurangi 1, maka hasilnya adalah 9x kuadrat. Di sini boleh dibuat bentuk seperti ini, 3x dalam kurung kuadrat, seperti itu ya. Oke, betul untuk Surya ya. Kemudian anak-anak ini berarti sudah ingat ya. Satu lagi contohnya misalkan bagaimana dengan kalau ada penjumlahan ataupun pengurangan fungsi. Kira-kira bagaimana sifatnya? Coba kalau misalkan Mbak bisa kasih contoh. Oke, yang bisa silakan. Yuk. Kalau ada suatu fungsi fx sama dengan 6x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 ditambah 2. Yuk, silakan yang bisa mencoba. Yang mau mencoba silakan. Bagaimana turunannya? Yuk, silakan. Oke. Betul kira-kira, Nak? Nah, kalau ini fungsinya fx sama dengan 6x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 tambah 2, ya. Ini kalau buat saya koreksi sedikit ya. Kalau misalkan langsung sama dengan 24x pangkat 3 tambah 6x kuadrat, ada yang kurang nggak kira-kira? Oke, berarti ini apanya? Ini turunannya ya, bukan sama dengan ya. Kalau seperti ini mungkin nanti anggapannya ini fungsinya gitu kan ya. Karena ini adalah turunannya, berarti seharusnya ada simbol turunannya. Coba dilengkapi, Rahma.
Boleh? Nah, biar lebih cepat lagi. Oke. Ya, betul. Oke, sip. Nah, jadi ini adalah turunan dari fungsi fx, yaitu f aksen x-nya adalah 24 x pangkat 3 ditambah dengan 6x kuadrat. Seperti itu. Kemana duanya? Bilang kemana? Menggunakan sifat yang pertama tadi. Ya, kalau ada konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi ini ada plus 0, tapi tidak usah ditulis. Seperti itu ya. Oke, ingat ya semuanya ya. Oke, ingat. Kemudian anak-anak selain kalian harus ingat kembali sifat-sifat turunan, yang kedua adalah kalian harus ingat kembali bagaimana konsep gradien. Sudah pernah dengar ya gradien ya? Apa itu gradien? Oke. Coba gimana coba Surya? Apa itu gradien? Bicara di sini. Bagaimana gradiennya? Apa itu gradien? Gradien itu adalah suatu tingkat kemiringan pada suatu garis. Suatu tingkat Dan- kemiringan dari suatu garis. Ya, dan dapat ditentukan dengan rumus delta Y per delta X. Delta Y itu adalah selisih daripada ordinat, dan per delta X itu adalah selisih daripada absis. Oke, boleh ya. Tepuk tangan untuk Surya. Ya. Jadi gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis ya, kemiringan suatu garis. Otomatis semakin miring, semakin besar gradiennya, ya kan? Semakin mendatar, maka gradiennya semakin kecil. Ya, tadi kalau Surya bilang ada delta Y dibagi dengan delta X, artinya selisih dari Y-nya dibagi dengan selisih dari X-nya, seperti itu. Nanti ada kaitannya gradien dengan fungsi naik, fungsi turun. Coba, sebelumnya sudah kalian pelajari bagaimana hubungan antara gradien dengan turunan. Oke, bagaimana hubungannya, Akmal? Bagaimana hubungan antara gradien dengan turunan? Hubungannya semisal ada suatu garis miring, diambil suatu titik mendekati limit H mendekati 0, maka fungsi X plus H dikurangi fungsi X bagi H, maka dapat disebut turunan. Oke, boleh dituliskan di papan tulis? Ya, silakan. Penghapus itu boleh? Bisa apa? Tulis dulu. Di atas. Minta tolong dibantu. Ini ada suatu grafik miring, nah kita ambil mendekati. Nah, kita ambil mendekati antara dua fungsi, saling mendekati 0. Nah, H ini dapat dianggap mendekati 0. Sehingga jika menurut konsep gradien maka delta Y per delta X. Sehingga menyebabkan fungsi X plus H dikurangi fungsi X. Dibagi delta X plus H dikurangi X, maka menjadi X-nya menghilang jadi H. Nah, karena kita ambil dua fungsi yang mendekati 0, maka M ini dikasih limit H mendekati 0. Fungsi X plus H dikurangi fungsi X dibagi H. Nah, fungsi gradien ini dapat disebut fungsi turunan. Oke. Ya, betul seperti itu ya. Tepuk tangan dulu untuk Akmal. Ya, ini yang disampaikan oleh Akmal ini adalah definisi ya, definisi dari turunan. Bahwasanya untuk limit H mendekati 0 ini adalah merupakan selisih dari fungsi X plus H dikurangi dengan Fx
per H ya, dengan limit hanya mendekati 0. Ternyata turunan ini merupakan apa tadi? Turunan merupakan gradiennya ya. Jadi turunan itu sama dengan gradien. Turunan berapa? Turunan ke 1 ya. Turunan pertama itu sama dengan gradien ya. Nanti bagaimana kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun? Ya, bagaimana kaitannya dengan fungsi naik dan fungsi turun? Nanti kita bisa pelajari bersama. Ya, ketika fungsi naik, bagaimana gradiennya gitu ya. Ketika fungsi turun, bagaimana gradiennya? Kaitannya dengan turunan, nanti kita cek bersama-sama, begitu ya. Oke, selanjutnya, ini kira-kira apa sih manfaatnya kita mempelajari tentang aplikasi turunan? Ya kan, tentunya agar kita lebih termotivasi untuk belajar, kita harus tahu dulu bagaimana manfaat dari apa yang kita pelajari. Oke, kita simak bersama ya videonya berupa manfaat pembelajaran. Ya, lagi apa ya? Ini boleh saya ambil dari YouTube ya. Terdengar ya suaranya ya? Oke. Maksudnya turunan fungsi. Sorry, salah. Turunan fungsi adalah suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input variabel. Turunan juga bisa disebut sebagai diferensial. Dan proses untuk menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Oke, turunan fungsi merupakan salah satu materi yang penting ya untuk dipelajari. Turunan fungsi ini merupakan syarat untuk belajar materi integral setelah ini. Oke, namun alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu berbagai penerapan atau pemanfaatan turunan dalam kehidupan sehari-hari ini. Di antaranya adalah, pertama, penerapan turunan yang paling umum digunakan adalah untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian yang membutuhkan ilmu fisika. Selain itu, percepatan juga digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain-lain. Setiap waktu dan percepatannya mempunyai nilai yang dapat diketahui melalui turunan. Oke, saudara, selanjutnya penerapan yang ketiga adalah dalam membuat konstruksi bangunan yang dilakukan oleh arsitek, pembuatan tiang-tiang, langit-langit, ruangan, dan lain-lain menggunakan turunan sehingga bangunan terlihat cantik dan kokoh secara optimal. Pembuatan kapal, pesawat, dan kendaraan lainnya menggunakan turunan juga. Selanjutnya penerapan turunan yang keempat adalah kegunaan penurunan terdapat juga pada quick count.
Dalam perhitungan tersebut, terdapat juga perhitungan yang baik sehingga dapat mempunyai perhitungan yang maksimal. Adapun yang kelima, dalam dunia penerbangan, turunan mempunyai fungsi terpenting untuk menentukan laju pesawat dengan cepat. Pesawat akan mengikuti navigasi dari tower yang berada di bandara. Setiap laju pesawat akan terdeteksi pada navigasi sehingga laju pesawat tidak salah arah dan percepatannya sesuai dengan panduan dari tower. Demikianlah penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya saudara penasaran kan? Untuk itu, nantikan video selanjutnya. Tetap Oke ya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya manfaat dari apa yang kita pelajari dari aplikasi turunan ya. Tentunya kita lebih semangat dalam mempelajari materi tersebut ya, karena sangat bermanfaat tentunya ya. Oke Rana, masih semangat ya? Ya, karena pagi ya, jadi agak ini ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, melalui model pembelajaran problem based learning ya, peserta didik yang dipadukan dengan scientific, kemudian berbantuan LKPD melalui PowerPoint dan juga GeoGebra yang nantinya akan kita gunakan, maka diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual Hodge berkaitan dengan fungsi naik dan fungsi turun persamaan dengan menggunakan turunan fungsi aljabar. Nah, dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, dan percaya diri, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, bekerjasama, berkomunikasi, dan berliterasi dengan baik. Ya, itu adalah harapan yang akan kalian capai ketika mempelajari materi ini. Ya, oke. Oke, boleh yel-yel lagi. Coba masih ingat apa enggak tadi yel-yelnya? Selamat pagi. Matematika. Matematika. Selamat pagi. Matematika. Matematika. Oke, biar nggak ngantuk ya, karena masih pagi. Oke, anak-anak, kita masuk di materi pengantar, yaitu Bu Aisyah punya masalah di sini ya. Nanti kita coba pikirkan bersama. Sebelum itu, nanti kita settingannya ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi ya. Jadi kita akan berdiskusi. Sebelum itu Bu Anissa bagi LKPD nanti ya, LKPD yang harus kalian diskusikan bersama dalam kelompok ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, nanti ada perwakilan kelompok yang akan maju ke depan untuk presentasi seperti itu. Kemudian kita evaluasi bersama. Silakan yang menanggapi kelompok yang sudah maju begitu ya. Kemudian baru kita melakukan evaluasi pembelajaran hari ini seperti itu ya. Oke, di sini Bu Ansa punya suatu permasalahan ya. Boleh dibantu siapa yang membacakan permasalahannya? Tadi di siapa? Oke, silakan yang mau membaca masalahnya. Seorang pemain ski meluncurkan kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Perhatikan gambar. Permasalahan, misalkan bukit es disketsa pada bidang 2 dimensi, kemudian lintasan yang dilalui pemain ski membentuk suatu kurva, analisislah kurva yang terbentuk. Amati garis singgung yang terbentuk. Oke. Ya, terima kasih Dinda. Jadi seorang pemain ski ya meluncur kencang di permukaan bukit es. Tahu ya, biasanya kalau di tempat bersalju kan biasanya dibuat main ski ya, olahraga ski. Nah, kemudian pemain ski ini dia meluncur
turun, kemudian naik, ya, mengikuti lekukan permukaan esnya, ya kan? Waktunya melewati bukit juga dia naik, kemudian menuruti bukit juga dia turun, begitu kan? Sehingga di suatu saat dia melayang ke udara, kemudian turun kembali ke permukaan. Nah, seperti itu ya gambarnya ya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalkan jadi peristiwa pemain es ini tadi apa namanya kita buat sketsanya pada bidang 2 dimensi. Ya, tahu 2 dimensi ya? Artinya ya berarti digambar gitu ya. Dalam hal ini dalam sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kemudian lintasannya yang dilalui pemain ski membentuk suatu kurva. Tahu kurva kan? Ya, grafik ya. Nah, nanti lintasannya itu membentuk suatu grafik. Ya. Nanti analisislah kurva yang terbentuk. Amati garis singgung yang terbentuk. Ya. Boleh bantu Bu Anissa bagaimana bentuk lintasannya? Yuk, siapa yang mau menggambar di depan? Yuk, silakan. Gambar lintasannya aja. Yuk, silakan. Ya, Richard. Boleh dibantu yang lain ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi ini ya, kalau menurut Rica, ini adalah lintasannya dari pemain ski tadi ya. Jadi ada ketika dia mendatar, kemudian turun, kemudian naik ya, saat dia apa melayang di udara tadi ya. Kemudian otomatis turun kembali dan apa namanya melanjutkan skinya begitu ya. Oke, dari sini, di sini kan ada beberapa peristiwa, iya kan? Ada apa aja ketika dia turun. Oke, kemudian ada naik, ya kan? Turun lagi, ya. Oke. Kalau misalkan Bu Anissa lihat di sini ya, di sini berarti ketika kalian ketika turun kemudian naik, namanya apa di sini? Namanya stasioner. Apa namanya? Ketika setelah turun kemudian naik, namanya apa? Stasioner, ya. Stasioner. Jadi dia kan nggak turun, nggak naik, ya. Berarti artinya dia tetap di situ. Sebelum ibaratnya habis turun kan berbelok arah, ya. Berbelok arah kemudian naik. Kemudian kalau di sini habis naik kemudian dia turun. Ini namanya apa? Ini juga namanya stasioner, ya. Jadi kalau berkaitan dengan gradien, ketika stasioner itu gradiennya berapa? Coba pakai ini tadi. Ini ada. Ketika stasioner gradiennya bagaimana? Gradiennya 0. Oke, ya. Ketika stasioner otomatis gradiennya 0. Artinya kan dia mendatar, tidak miring sama sekali. Ya kan? Maka gradiennya sama dengan 0. Kemudian ketika dia turun, coba kalau kamu perhatikan ketika dia turun, kira-kira bagaimana gradiennya? Kurang dari 0. Ketika turun, gradiennya? Kurang dari 0. Gradiennya? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Kenapa kok ketika turun gradiennya kurang dari 0? Persamaan garisnya kalau bangsa gambar kan begini ya. Ya kan? Ketika turun ternyata kan garisnya begini. Ya. Setiap turun selalu gradiennya Kurang dari ke bawah kan ya? Ya. Maka gradiennya berapa? Gimana, Fer? Betul. Jadi gimana? Ketika turun gradiennya Kurang dari 0.
Jadi nol. Ini kita turun, ya kan? Ya. Kemudian bagaimana ketika naik? Lebih dari nol. Lebih dari 0. Terlihat naik kan otomatis pertama garis birunya kan berbentuk naik, ya kan? Nah, maka bagiannya bagaimana? M lebih besar dari nol. Lebih dari Oke, ini yang kamu temukan untuk bagiannya. Nah, tadi ada kan kayak bagian dengan turun pertama kan? Nah, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, baik anak-anak. Itu permasalahan yang pertama. Bu Anissa mau membagikan LKPD. Sebelum itu kan sudah dibagi kelompok ya? Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Boleh silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Jadi masnya tidak yang di depan belakang gitu loh. Sesuai kelompoknya kemarin. Silakan. Ya wes pindah. Sempit, dan meramaikan kok. Malah jadi ngomong-ngomong sempit. Gimana sudah dapat kelompok semua? Ini yang coba Bu Anissa absen kelompok 1 mana kelompok 1? Berapa orang ini? Kemarin boleh bilangnya 4 sampai 5 loh ya. 4 sampai 5 ya, jangan terlalu banyak. Yuk. 4 sampai 5 dilengkapi untuk yang kelompok yang sedikit tambahnya. Ya, yang masih terlalu banyak bisa geser ke kelompok yang masih dikit. Ya. Yang ini kelompok berapa ini? Kelompok 2 berapa orang? 5 orang. Kemudian kelompok 3 mana? Kelompok 3 berapa orang? Kelompok 3? 4 orang ya. Oke, kelompok 4? 5 orang. Oke, sip. Ketua kelas boleh bantu Bu Anissa membagikan LKPD? Sudah dapat LKPD semua setiap kelompok? Sudah semua ya? Oke, silakan kalian baca LKPD-nya, kalian baca petunjuknya, kemudian silakan kalian diskusikan masalah yang ada di LKPD. Waktunya 10 menit, setelah itu baru kita presentasi ke depan ya. Coba gimana? Silakan diisi, dilengkapi sesuai petunjuknya ya. Semua. Ya, silakan. Bagaimana kelompok 4? Ada kendala? Kelompok 2. Alhamdulillah tidak ada uang. Oh, tidak ada, aman. Oke.
Gimana? Ada kendala? Nggak ada? Oke. Kelompok 2, bagaimana? Sudah jelas? Sudah jelas ya. Kelompok 1, gimana? Ya, Bu. Paham, insya Allah. Oke, kalau ada kendala bisa ditanyakan ya. Ya. Harus naik dari bawah ke atas, maka gerakannya naik. Begitu. Iya. Saat eskalator bergerak di bawah ke atas, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi naik. Oh, kan punya bomba coba bilang lagi kan ada titik 4 lebih dari 0, maka efeknya adalah sama infinity. Nah. Make by X per second ditambah X kurang dari N diperoleh langsung berapa? Sekalian ditentukan nanti siapa ya yang mewakili ya kelompoknya. Gimana? Ya. Ini yang titik-titik Ya. ini diisi tak, Bu? Yang titik di ini, ya betul, dilengkapi. Nanti harus lihat. Ya, oke. Nah, didiskusikan bagaimana Ya, tuh ya. di permasalahannya ya. Itu kalau lanjut. Oh, iya. Baterai kelompok 1. Iya benar Mana? tahu. Nah, Enam kali. tapi kecil. Gimana? Ayo. Kan pernahkah kamu naik lift dan eskalator? Tahukah kamu bahwa gerakan pada lift dan eskalator berhubungan dengan fungsi? Saat lift naik dari bawah ke atas, maka gerakannya akan disebut sebagai fungsi. Ya, gimana coba? Ini kan fungsi turun apa namanya di X begitu ya. Nah, Sebagai fungsi kita lihatnya bagaimana? Ketika Statusnya kan kurang yang orang kurang dari 6. di atas Ya. dan di bawah, Jadi maka kalian disebut buktikan kalau di situ memang naik nilainya stasioner. kurang dari 0. Nanti kalau kurang lebih dari 0 berarti kan keliru gitu ya. Jadi yang penting di situ nilainya kurang dari 0 Bergerak ya. dari bawah ke atas, maka gerakannya dapat disebut fungsi naik. Saat eskalator bergerak dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi turun. Oh. Usahakan semuanya terlibat dalam diskusi kelompok ya. Jangan sampai ada yang tidak terlibat ya. Nah, berarti kan Gimana? A plus Saya B pangkat tanyakan. N ya, itu sama Belum. dengan Belum. sigma Belum. dari apa lagi? Misal K ya, K sama dengan 0. Mendekati N, batasnya N. K sama dengan 0, batas N. Dengan kombinasi N, K, dikali A, N min K, dikali B, K. Konsep yang boleh ising iki mau. Iki NK ini memang sudah dewe. NK itu adalah kombinasi. Kombinasi itu rumusnya N faktorial
per n min k faktorial dikali k faktorial. Nggak bahasa. Nah, terus akhirnya kan limit H mendekati 0. Mari nanti bahas ini Mas. Mari bahas posisi turun. Mari ngerti konsepnya. Tunggu lah. Kalau yang ini kan enak atau maju. Kan x plus apa kan n min x pangkat n kalau cara 30 ini x plus h pangkat n itu tadi memperoleh persamaan baru mungkin ya tak tulis ini tadi itu memperoleh persamaan baru jadi limit h mendekati 0 ya kan limit h mendekati 0 lah harus dijabarkan menurut pengertian ini hasilnya itu x pangkat n dikali n Oke, waktunya habis nih. ditambah ya? x pangkat n ditambah n x h min 1 titik plus h pangkat n ya kan dikurangi x pangkat n paham nggak? Iya. Per ya olah ya jarak jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 n apa n ya n min 1 min 1 plus h n per h kan jadi f x sama dengan limit h mendekati 0 ini kan h kabel dong jadi berarti n x h min n min 1 kok min 1 dong kan per n min h ya n min 2 Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Belum? Oh, kurang 2. Ya, yuk, saya tunggu. Ya. x h n Gimana? terus lagi bahas yang mau ini mana lagi Ya, ini udah sudah betul belum? Ini pangkat 4 nanya. Pangkatnya? Oh iya, Pangkatnya, yuk. Ya, yang teliti ya. Yang teliti ya. Oke. Nah, nanti gimana berarti? Penyelesaiannya? Coba periksa lagi bagaimana penyelesaiannya. Kalau fungsi turun dulu. Misalkan aku juga hasilnya like fungsi turun aku juga kayak fungsi trigonometri. Oke, kalau sudah bisa ditentukan perwakilannya ya. Siapa yang siap untuk mewakili kelompoknya? Boleh 1 orang, 2 orang, boleh. Silakan. 1 orang, 2 orang. 2 orang. Jadi like ada berat fungsi turun. Like misal ya fungsi ini kok ke kanan atas itu naik ya. Naik berarti itu m lebih dari 0 lalu lurus itu m sama dengan 0 nggak turun itu m kurang dari 0 ya kan misalnya gini tuh seret ya ada yang kayak gini wes Oke, kelompok yang pertama nanti bisa presentasi bagian mana? Gini kan gini Yang permasalahan 1 ya. Permasalahan 1 nanti kelompok 1. ini kan naik fungsi naik ini naik kan madep suatu titik dong satu titik anggap aja titik mana Kelompok 2 permasalahan 2. Kelompok 3 permasalahan 1, kelompok 4 permasalahan 2. Begitu ya? Kelompok 3. Oke. Permasalahan 1 sih permasalahan 1. Permasalahan 1 itu oke dong. Kelompok 1 yang mewakili presentasi siapa? Kelompok 1 yang mewakili presentasi? Siapa? Rahma? Oke, Rahma. Sendiri apa sama siapa? Untuk yang presentasi untuk kelompok 1 siapa? Rahma sama? Atau sendiri? Ada ya. Sama Dayat? Ya. Oke, sama Dayat. Kelompok 2 yang mewakili siapa?
Kelompok 2 yang mewakili presentasi, Dinda sendiri atau dengan temannya? Sendiri. Kemudian kelompok 3, siapa yang mewakili presentasi? Kelompok 3, mana kelompok 3? Oh, masih serius diskusi ya. Ya. Masih belum selesai ya. Kelompok 3 yang mewakili siapa nanti? Yang mewakili presentasi siapa nanti? Sama siapa? Sama Rizky, oke. Surya sama Rizky. Untuk yang kelompok 4 siapa ya? Akmal. Sama siapa? Fadan. Oh, Akmal. Oke, ya sudah. Nanti kelompok 4 yang mewakili Akmal ya. Ya, silakan kelompok 1 bisa dimulai. Atau boleh kelompok yang lain dulu yang sudah siap. Yuk, silakan. Kelompok yang lain dulu boleh, yang sudah siap. Yuk, boleh, Akmal. Sudah siap. Yang kelompok lain sudah siap, boleh. Untuk yang tugas individunya nanti ya. Kita untuk yang kelompok dulu. Yuk, silakan. Tugas kelompok dulu. Silakan yuk dipresentasikan. Permasalahan 1 ya. Oke. Ya, silakan kelompok berapa tadi? Kelompok 3 ya? Kelompok 4 ya? Oke, kelompok 4 silakan. Diwakili oleh Akmal ya. Ini boleh ditaruh di sakunya? Ini gimana? Ini langsung di Oh, kita sendiri deh. Masalah itu. Enggak aja Padan mau teman ya, Pak? sekarang. Saya akan menjelaskan dari kelompok 4 untuk permasalahan 1. Nah, di sini diberikan suatu permasalahan yaitu sebuah lift dan eskalator. Nah, di sini dapat dijawab saat lift turun dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut. Nah, dari gambar permasalahan sendiri, dari atas ke bawah berarti termasuk gradien yang nilainya kurang dari 0, sehingga dapat disebut sebagai fungsi turun. Nah, untuk yang soal kedua, saat eskalator bergerak dari bawah ke atas, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi naik. Mengapa demikian? Karena eskalator dari bawah ke atas, maka menunjukkan gradien lebih besar dari 0. Sekarang permasalahan untuk hubungan turunan dengan fungsi naik dan fungsi turun. Dari sini disediakan sebuah fungsi yang bernilai min x kuadrat plus 10x min 16. Nah, dapat dinyatakan bahwa turunannya min 2x plus 10. Mengapa negatif 16 di sini hilang? Karena min negatif 16 tidak ada konstanta peubah, sehingga jika diturunkan maka hilang. Dari sini dapat dibuktikan bahwa jika pada gambar X kurang dari A menunjukkan grafik naik. Mengapa demikian? Karena pada saat nilai dimasukkan pada turunan pertama menunjukkan bahwa nilai fungsi selalu lebih dari 0. Dapat dibuktikan bahwa jika dihitung fungsi 2 sama dengan 6, membuktikan lebih dari 0, fungsi aksen 3
sama dengan 4 lebih dari 0, fungsi aksen 4 lebih sama dengan 2 lebih dari 0. Yang mana fungsi X fungsi naik pada saat fungsi aksen X lebih dari 0. Ini terus ya. Ini Boleh. juga. Yang Nah, untuk yang kedua, pada grafik yang menunjukkan di garis X yang menunjukkan A, grafik akan berubah dari naik ke turun. Nah, itu disebut sebagai garis stasioner. Mengapa garis stasioner? Karena pada saat titik itu gradien bernilai 0. Sehingga fungsi dapat turun menjadi fungsi naik, yang mana fungsi naik menjadi fungsi turun. Yang ketiga, X dari gambar X lebih dari A, gradien menunjukkan kemiringannya kurang dari 0. Sehingga di sini dapat disebut sebagai fungsi turun. Dapat dibuktikan dengan jika dihitung, maka fungsi aksen 6 sama dengan negatif 2. Sehingga negatif 2 ini menunjukkan bahwa kurang dari 0. Dapat disebut sebagai fungsi turun. Dan mana jika dihitung sampai seterusnya, maka menunjukkan nilainya negatif dan kurang dari 0. Oke, sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, dari hasil diskusi kelompok 4 tadi ya, itu disimpulkan bahwasanya Kan suruh diisi. kurva tadi itu terbagi menjadi tiga daerah ya. Jadi ada yang namanya daerah fungsi naik, kemudian ada daerah titik stasioner di mana perubahan dari naik menjadi turun, kemudian ada daerah di mana merupakan fungsi turun, seperti itu ya. Oke, silakan kelompok yang lain. Ada tanggapan sebelumnya? Ada tanggapan untuk kelompok 4? Tidak ada ya? Oke, sudah sesuai ya. Oke, silakan yang selanjutnya. Kelompok 3 ya. Ya, silakan. Kelompok 3 diwakili oleh Surya dan Rizky. Dipegang. Kiris, nyantolnya Riz. Gak bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan 1 dalam LKPD. Seperti yang telah dijelaskan oleh Akmal tadi, saat lift naik dari bawah ke atas, itu kan membentuk suatu gradien. Ya, membentuk suatu gradien ke bawah dan ke atas sebagai fungsi naik. Dan juga saat lift turun dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi turun. Ya kan? Kan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah maka disebut sebagai fungsi turun. Sedangkan saat eskalator bergerak dari bawah ke atas, maka gerakannya dapat disebut sebagai juga sama. Karena dari bawah ke atas itu kan mengarah ke atas, maka mengarah ke positif, maka dapat disebut sebagai fungsi naik. Dan saat eskalator bergerak dari atas ke bawah, maka gerakannya dapat disebut sebagai fungsi turun. Saya akan sedikit gambarkan kedua. Oke, boleh. Silakan. Diperhatikan ya untuk kelompok 3 ya. Bisa, coba yang satunya. Tapi bisa dibantu carikan spidol deh. Misalkan saya punya satu akan seperti ini. Nggak bisa loh. Satu koordinat. Misalkan saya gambar seperti ini. Maka ini disebut sebagai fungsi apa? Coba diperhatikan. Di mana nih kelompok 3 nih? Fungsi naik. Dan ini sebagai suatu titik. Nah, ini disebut sebagai titik stasioner. Maka titik stasioner kita anggap misal A. Ya kan? Otomatis kan ini naik. Nah, otomatis berarti kalau ini naik berarti kan ini suatu gradien. Maka otomatis M kurang dari A atau lebih dari A? Hah? Kurang dari A. Ya kan? Nah, terus ini kan turun.
turun. Dianggap sebagai titik B. Ini naik apa turun? Oke, so. Nah, turun kan? Berarti M-nya berada di antara A dan B. Ya kan? Maka dapat kita tuliskan dengan A. Loh, kok 0? A kurang dari M. M kurang dari B. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Sama juga naik ke sini, turun ke sini juga sama. Konsepnya sama. A kurang dari M, M kurang dari B. Sehingga A ini adalah titik stasioner, juga B juga titik stasioner. Di mana fungsi ini diam, tidak naik dan tidak turun. Menang deh gini, Rek. Menang. Diam. Berarti kan nanti kalau diam bisa diumpamakan sama dengan 0. F aksen sama dengan 0 atau M sama dengan 0. Seperti itu. Terus hubungan turunan dan fungsi dengan fungsi naik dan fungsi turun. Misalkan kurva di atas menyajikan grafik fungsi Y sama dengan f(x) sama dengan min x kuadrat plus 10x min 16 dengan turunannya f aksen x sama dengan min 2x plus 10. Gini aja, Rek. Untuk biar lebih paham, saya punya soal ini. Bukan. Misal saya punya soal fungsi x sama dengan 2x pangkat 3. min 9. Belakang ya, kelihatan ya. Ditambah 12x Ditambah 12x plus 5. plus 5. Berarti kan kita kan dapat juga disimpulkan dari sini bahwa jika naik itu juga sama dengan anggap baik M sama dengan F aksen X kan, ya kan? Jadi otomatis kan M juga lebih dari 0 atau F aksen X itu lebih dari 0, ya kan? Ya. Jadi untuk mencari ini kan naik, misalkan ditanya naik pada interval berapa? Berarti kan kita harus cari tahu dulu berapa kan fungsi turunan dari ini, ya kan? Ya. Berapa fungsi turunannya, Rek? Sama. Min. 12. Ini kan F aksen X sama dengan 6x kuadrat min 18x plus 12. Karena naik yang diperlukan adalah F aksen lebih dari 0, maka dapat kita rubah 6x kuadrat min 18x Plus 12 lebih dari, ya kan? Lebih dari 0. Maka kita umpamakan kita harus cari tahu dulu pembuat 0 dari ini. Tahu deh pembuat 0 dari ini kan? Ya. Berarti maka kita faktorkan terlebih dahulu. Lebih dari 0. Berarti 6 terus 63. bagi 6 dulu. Oke. 6. Nah, bagi 6 dulu ya. Ya. Bagi 6 baru puas. Berarti x kuadrat ini Ya, ini lebih dari, karena apa? 0 dibagi 6. Maka x lebih dari 0, ya kan? Ya. Jadi min 2 min 1. Berarti x sama dengan x, sama anggap baik x sama dengan 2 atau x sama dengan 1 kan? Kita gambar dulu garisnya. Kan ini lebih dari 0. Kan nggak ada sama dengan. Berarti kan di sini kita gambar bulat ini harus kosong. Nggak boleh nggak boleh difuli. Kalau difuli itu nanti hasilnya kan sama dengan. Ya. Itu bedanya. Dia harus kosong. Seret. Ya kan? X sama dengan 2, X sama dengan 1. Berarti 2-nya di mana, satunya di mana, Rat? Satunya di kini apa 2-nya di kini? Duanya di kanan. Ah, 2-nya di kanan. Nih. Nah, berarti kalau kita cari ini kan harus, ini kan kita harus tahu ini positif atau negatif terlebih dahulu. Ya. Untuk mencarinya maka kita kali koefisien dari sini. Kan berarti kok ini kan logikanya kan ini anggap baik kan 1 plus 1 ini kan plus 1, otomatis plus sama plus kan hasilnya plus di sini. Nah, kita cari 2 itu berasal dari x min 2. Pangkatnya berapa ini pangkatnya? Ganjil atau genap? Pangkat 1 ganjil. Kalau ganjil itu maka berubah menjadi operasinya menjadi negatif. Dan 1 kan berasal dari x min 1. Pangkat 1 ganjil maka berubah menjadi positif.
Kan lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif atau negatif? Maka yang kita perlukan adalah ini kan. Maka fx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x plus 5 akan naik pada interval, maksudnya akan naik pada interval x apa deh? Kurang dari atau dari? Kurang tolak kan dari. Kurang dari 1 dan x lebih dari 2. Begitu juga akan turun pada, kan negatif ini. Akan turun pada itu kurang dari x, kurang dari. Hah? Biasanya jadi seperti ini, cuma seperti ini saja. Oke. Ya, begitu ya anak-anak ya. Iya. Jadi, oke, tutup dulu, boleh? Tutup dulu. Ini saja dari saya sedikit penjelasan. Aha. Dalam hal ini orang kita dari satu. Ya, terima kasih kelompok 3 ya. Cukup detail dan diberi contoh ya untuk bagaimana cara membedakan fungsi naik, titik stasioner dan fungsi turun, termasuk bagaimana cara menentukan intervalnya ya. Jadi ini sebenarnya kan juga ada sangkut pautnya dari yang guru kelas 10 ya. Bagaimana cara menentukan interval dari titik seperti ini ya. Seharusnya ingat ya. Oke, seperti itu. Kemudian silakan kelompok 1 apa 2 dulu? 2. Oh, 2, ayo silakan. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan 2 dengan tema menentukan interval suatu fungsi naik atau turun. Karena spidolnya habis, jadi saya baca saja ya. Kan di situ sudah tertulis, ayo lengkapilah titik di Yang bawah lain ini ya. untuk mengetahui bagaimana cara menentukan interval fungsi naik dan turun. Jadi sebelum kita menentukan interval itu, kita harus tahu konsep turunan dulu yang tadi sudah ditulis di atas, bahwa konsep turunan yang pertama ketika konstanta dan X maka hasilnya konstanta, dan ketika konstanta ada X-nya terus ada pangkatnya maka hasil turunannya adalah pangkatnya diturunkan ke bawah menjadi kali dan pangkat yang di atas dikurangi 1. Nah, di situ menentukan turunan pertama fungsi. Karena fungsinya naik, maka fungsi aksen X lebih besar dari 0 atau gradien lebih besar dari 0. Yang pertama itu X kuadrat min 8X. Itu kita turunkan dulu. Pangkatnya kan 2. Itu ditaruh di bawah menjadi 2 dikali 1X. Pangkatnya 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 2X dikurangi 8. Kenapa kok 8 saja? Karena di situ hanya 8X. Kan X-nya pangkat 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Jadi ketika pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi 8 kali 1 sama dengan 8. 2X min 8 lebih besar dari 0. 8-nya dipindah ruas menjadi 2X lebih besar dari 8. Terus 2-nya dipindah ke 8 menjadi bagi karena di situ perkalian. X lebih besar sama X lebih besar 8 per 2. X lebih besar 4. Jadi interval X agar kurva naik adalah saat nilainya lebih besar dari 4. Soal yang kedua, syarat agar fungsi turun f aksen X kurang dari 0. Nah, bedanya karena yang di atas itu fungsi naik itu lebih besar dari 0 dan ketika fungsi turun itu kurang dari 0. Sehingga 2X min 8 kurang dari 0, 2X kurang dari 8, 2-nya dipindah ruas menjadi X kurang dari 8 per 2, hasilnya X kurang dari 4. Jadi interval X agar kurva turun adalah saat nilainya lebih kecil dari 4. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, ada kelompok yang ingin menanggapi? Bagaimana? Sudah sama? Jawabannya sama ya? Oke, sama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan, cukup jelas ya kelompok 1 ya. Kemudian kelompok
2 bagaimana? Nggak apa, nggak apa. Kan kelompoknya tinggal ulang aja. Yuk, silakan. Kelompok 2 silakan, boleh dibantu Dinda sama siapa? Rica sama Rica ya, silakan. Yuk. Tadi kelompok 1 belum membaca kesimpulannya ya? Nah, nanti kelompok 2 bisa melengkapi ya. Untuk kesimpulannya yang bawah yang merah itu ya. Oke, nah. Yuk. Bisa dilengkapi untuk yang kelompok 2. Jadi kami dari perwakilan kelompok 2 menentukan turunan pertama, menentukan fungsi turunan. Di mana ada soal fungsi X sama dengan X kuadrat min 8X. Di sini kita harus memiliki syarat, yaitu syarat agar fungsi naik, yaitu fx lebih dari 0, f aksen x lebih dari 0, dan f aksen x kurang dari 0. Jadi f aksen x dari fx x kuadrat min 8 adalah 2x min 8. Jadi 2x min 8 lebih dari 0. Yang menghasilkan 2x lebih dari 8 dan x lebih dari 4. Jadi interval x agar kurva naik adalah saat nilainya lebih besar dari 4. Yang kedua, f aksen x kurang dari 0, di mana tadi memiliki hasil 2x min 8 kurang dari 0. Kemudian 2x kurang dari 8 dan x kurang dari 4. Jadi interval x agar kurva turun adalah saat nilainya lebih kecil dari 4. Ini bacanya apa tadi? Untuk semua. Untuk semua x komplement. Jadi kesimpulannya jika f aksen x sama dengan 4. Oh iya. Jika fungsi naik maka f aksen x lebih dari 0. Jika fungsi jika fungsi turun maka f aksen x kurang dari 0. Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, itu tadi ya yang hasil diskusi untuk bagaimana menentukan interval dari fungsi naik dan fungsi turun ya. Setelah kalian melakukan perhitungan tadi ya, dapat disimpulkan bahwa bagaimana tadi kesimpulannya untuk yang bawah? Fungsi naik bagaimana? Jika f aksen x, oke, kemudian kalau fungsi turun bagaimana? Oke, itu adalah kesimpulan untuk bagaimana cara membedakan fungsi naik dan fungsi turun ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Ibu. Ya, gimana? Enggak ada. Ini gimana? Bagaimana? Silakan. Kan itu tadi yang permasalahan satu, ketika kita naik itu kan fungsi naik. Nah, kalau di atas pas itu berarti titik stasioner. Ketika naik, kemudian di atas pas. Iya, enggak turun lagi. Enggak turun lagi. Naik, kemudian enggak turun lagi. Iya, ya harus di atas tak gitu loh, Bu. Boleh digambarkan ke depan bagaimana gambarnya? Nanti saya jawab. Yuk, coba gimana? Kok 3? Iya, pertanyaannya gimana dulu? Nah, ya. Kalau habis naik, kemudian bagaimana pertanyaannya? Kan ini eskalator ya, Bu. Eskalator. Nah, kan kita di sini. Terus ini kan orangnya naik, Bu. Jadi kan ini fungsi naik. Nah, ketika kita di atas pas di sini itu loh, Bu. Ketika kita naik seret, itu apakah namanya titik stasioner? Oke. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Ada pertanyaan dari teman kita ya, Rahma. Kalau kita naik eskalator ya, kemudian kan naik ya dari titik awal sampai kemudian titik akhir di sini ya. Dari pergerakannya dia di awal sampai akhir ini namanya fungsi apa tadi? Fungsi naik, ya kan? Fungsi naik. Kemudian pertanyaannya
Pas di atas pas ini namanya titik apa? Namanya apa gitu kan? Apa namanya? Namanya apa? Titik puncak? Titik stasioner? Bagaimana? Tadi kalau kalian bisa apa namanya mengingat kembali ya, definisi stasioner itu apa tadi? Stasioner itu apa? Ketika sejajar. Ketika titiknya tidak naik, tidak turun. Artinya kan berarti diam saja. Iya kan? Ibaratnya kayak kalau bisa dianalogikan kalau ada Valentino Rossi gitu ya, naik sepedanya gitu ya. Kemudian ketika dia lurus, kemudian membelok, itu kan kecepatannya kan otomatis berhenti sejenak dalam fisika ya. Berhenti sejenak, kemudian berbelok. Nah, di situ ketika mau membelok, 1 detik berhenti itu namanya titik stasioner ya, atau dalam fisika kecepatannya sama dengan 0 begitu ya. Jadi kecepatan kan sama dengan fungsi turunan pertama tadi, sama di situ. Jadi ketika mau berbalik arah itu namanya titik stasioner, tidak naik, tidak turun seperti itu ya. Jadi kalau di sini anggaplah kalau misalkan di sini dia diam habis dari titik awal sampai titik akhir, kemudian berhenti, otomatis di situ adalah titik stasioner. Nanti ada kelanjutan dari ini, mungkin besok ketika kuliah kalian akan mempelajari namanya fungsi kontinu. Ya, fungsi kontinu itu fungsi yang memiliki turunan. Kalau misalkan fungsinya nggak kontinu, maka fungsi tersebut tidak memiliki turunan. Itu nanti kamu pelajari ketika besok di perkuliahan seperti itu ya. Jelas kira-kira anak-anak? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita bisa simpulkan pelajaran hari ini, ya. Oke. Bagaimana kesimpulannya untuk hari ini? Fungsi naik bagaimana? Yang pertama, ketika semakin X-nya semakin membesar untuk fungsi naik ya, semakin besar X-nya maka nilainya semakin kalau fungsi naik ya, semakin besar X-nya maka nilainya semakin kita ulang. Semakin besar X-nya untuk fungsi naik ya, maka nilainya semakin besar. Ya, kemudian sebaliknya untuk fungsi turun, semakin besar X-nya maka nilainya semakin kecil. Oke, betul. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya selangnya terkait dengan turunannya, turunan pertama. Bagaimana fungsi naik? Turunannya bagaimana? Fungsi naik, maka f aksen X-nya harus lebih dari 0. Dan kalau fungsi turun, bagaimana turunannya? Turunannya kurang dari 0. Di sini saya bantu dengan grafik ya. Ketika naik, maka otomatis f aksen X-nya lebih dari 0 ya. Ketika interval kurang dari A. Ya kan? Saat intervalnya antara A sampai B, di sini turun maka f aksennya kurang dari 0. Kemudian naik lagi, maka intervalnya itu adalah turunannya adalah f aksen lebih dari 0. Jadi ketika lebih dari B, maka f aksen X-nya lebih dari 0. Nah, di mana titik stasioner? Di mana? Ketika perbelokan ini habis naik kemudian turun, ini namanya titik stasioner. Ya kan? Ketika di A, begitu pula di sini, ya itu juga titik stasioner. Jelas anak-anak? Jelas ya. Oke, itu adalah materi hari ini, ya. Maka kita bisa melanjutkan dengan evaluasi, ya. Bu Anissa punya game. Kalian sudah bawa ini ya, apa namanya? HP dan laptop? Sudah ya, bawa ya. Kalian bisa buka HP-nya, Bu Anissa kirimkan linknya ke grup. Wifi-nya ada? Punya pakai dah?
Oke, sudah saya kirim link untuk gamenya ya. Di situ di dalam gamenya ada permasalahan terkait dengan turunan. Silakan kalian mainkan gamenya. Jangan lupa nanti setelah permainan selesai, kalian isi leaderboardnya dengan nama kalian. Yuk, silakan dicoba. Di situ ada kereta api ya. Ada kereta api, ada permasalahan di kereta api, kemudian ada balon udara di situ. Kalian cari jawaban yang cocok dengan permasalahan yang ada di kereta apinya. Yuk, silakan. Klik start-nya. Diklik start. Kok tidak ada? Iki loh. Iki ada siji. Nah, hari kita main aja ya. Jadi kita taruh. Ya ki kok jalan sendiri. Oh kan minta bareng naik kereta. Dua kurang dari X kurang 4. Gue bisa gak ngerti. Gue ini gimana? Kamu baca permasalahan di kereta apinya. Jadi kamu tap balon udaranya biar pas di gerbong keretanya. Nah, ini kan POW gitu ya. Nah, kamu cari jawaban yang benar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau untuk permasalahan pertama lolos, maka naik ke level selanjutnya. Seperti itu. Ini level 2. Nah, seperti itu. Nanti ada permasalahan lagi keretanya, bawa permasalahan lagi. Nah, fungsi dikatakan naik ketika kamu klik yang mana? Yang sesuai. Ya. Ayo, silakan. Yuk, silakan. Waktunya karena sampai habis ya. Ya, silakan. Nah, level komplit. Oke, lanjut level 3. Lanjut ke level selanjutnya. Ya. Stepnya harus gimana enggak ada keretanya? Semakin tinggi levelnya, soalnya semakin banyak. Ya, jawabannya itu yang layang-layang di udara. Yuk.
Ya, semua main. Nanti namanya ditulis di akhir ketika selesai menyelesaikan gamenya. Nanti ada peringkat tertinggi siapa dan seterusnya. Ada peringkat hasilnya. Ya, silakan. Diisi leaderboardnya. Kalau sudah kalah, diisi leaderboard dengan namamu. Ya. Nah itu nih. Ini leaderboardnya. Nah, ini saya isi klik gini. Nah, Vanessa gitu ya. Nah. Ya. 684. Tadi Rahma ya tadi ya? Ya Rahma. Yang aku tadi Rahma. Ya silakan semuanya mainkan. Kalau yang main tinggal klik aja. Oke, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Semua silakan selesaikan. Waktunya sudah habis ya. Silakan diselesaikan. Untuk pembelajaran hari ini ya kita cukupkan sampai sekian ya. Anak-anak bagaimana perasaan kalian untuk ketika mengikuti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Oke, ini ada penilaian diri dari Bu Anissa ya. Kalian centang aja mana yang menurut kalian iya dan mana yang tidak bisa kalian isi. Silakan dibagikan penilaian dirinya. Nah, itu semuanya itu lembar penilaian diri aja. Refleksi. Lembar refleksi untuk pembelajaran hari ini. Selesai langsung dikumpulkan ya.
Ya, terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Sudah cukup? Tidak ada? Oke. Anak-anak, untuk hari ini kita cukup sampai sekian. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang bab selanjutnya, yaitu integral ya. Oke, anak-anak, untuk hari ini cukup sekian. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama, yaitu membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.